Pemerintah terus berupaya menekan laju penyebaran COVID-19 dengan memproduksi dan mendatangkan vaksin COVID-19, salah satunya vaksin asal Tiongkok, Sinovac. Guna membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Zoom juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan, ada Bu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Bu Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Kita langsung saja Bu Nadia, dengan adanya jutaan vaksin yang sudah didatangkan ke Indonesia, sebenarnya kendala apa yang menyebabkan mundurnya program vaksinasi COVID-19 yang sebelumnya direncanakan sebetulnya pada Desember pekan ketiga? Ya, jadi yang mungkin tantangan terbesar ya dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 ini adalah keterkaitannya ketersediaan ya. Jadi bagaimana komitmen daripada penyedia vaksin ini untuk bisa mengirimkan dan kita menerima vaksin tersebut di Indonesia ini dalam jangka waktu secepat-cepatnya. Dan tentunya Pak Menteri Kesehatan ini mencoba untuk mendorong tentunya agar timeline daripada pelaksanaan vaksin ini tidak mundur dan berusaha untuk sesuai tentunya dengan peta jalan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oke, artinya yang sebetulnya dijadwalkan pada Desember pekan ketiga, kini jadwal selanjutnya kapan Bu untuk distribusinya? Apakah di awal tahun 2021 mungkin, atau sudah ada jadwal pasti terkait dengan distribusinya? Ya, terkait distribusi vaksin ini, karena saat ini kita sudah memiliki 3 juta dosis vaksin ya, jadi suatu hadiah tahun baru yang luar biasa nih ya. Tadi kita jam 12 tadi sudah menerima kembali 1,8 juta dosis vaksin dari Sinovac, yang nanti minggu kedua atau pertengahan minggu pertama kita akan sudah mulai melakukan distribusi vaksin ini ke 34 provinsi, karena target sasaran daripada vaksinasi ini yang pertama tentunya adalah tenaga kesehatan sebanyak 1,3 juta sasaran yang tersebar di 34 provinsi dan di 14.000 kecamatan, dan tentunya untuk distribusinya terutama untuk daerah-daerah yang punya tantangan geografis ini harus didahulukan, sehingga pada saat nanti kita akan memulai pelaksanaan vaksinasi ini setelah mendapatkan EUA dapat bisa dilakukan sesegera mungkin. Oke, Bu Nadia, dari beberapa merek vaksin yang sudah dipesan, siapa saja yang kemudian akan menerimanya dan apakah merek vaksin dibagi sesuai kriteria yang sudah direncanakan, Bu Nadia? Ya, jadi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebenarnya kita tidak melaksanakan berdasarkan jenis atau merek tertentu ya, karena semua vaksin saat ini sudah kita jamin, artinya sudah dijamin oleh pemerintah mutu, keamanannya dan efektivitasnya. Dan tentunya yang kita ingin dapatkan ini adalah membentuk kekebalan kelompok. Untuk kita bisa tadi mendapatkan vaksin sejumlah 468 juta dosis, itu tidak mungkin kita lakukan sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan dapat dipenuhi oleh satu jenis atau hanya beberapa jenis penyedia vaksin. Untuk itu tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa kita akan menyediakan vaksin dari Sinovac, ini dari Cina, kemudian kita punya Novavax yang dari Amerika, punya AstraZeneca yang nantinya akan dari Inggris, dan nanti kita akan juga dalam tahap negosiasi vaksin dari Pfizer yang merupakan kolaborasi Jerman dan Amerika. Jadi kita akan punya beberapa jenis vaksin yang tentunya ini akan diberikan sesuai dengan sasaran, yaitu 18 sampai 59 tahun, tetapi pada orang tua atau orang di atas 59 tahun nanti kita akan lihat indikasi yang dikeluarkan oleh Badan POM. Vaksin mana yang paling aman untuk diberikan pada kelompok ini. Kemudian juga termasuk orang dengan penyakit penyerta ya, seperti hipertensi, diabetes. Ini juga kita akan menunggu tentunya rekomendasi dari para ahli vaksin terkait vaksin mana mungkin yang paling baik untuk diberikan kepada populasi ini. Tapi secara umum populasi yang tidak punya permasalahan karena keterkaitan kesehatan lainnya akan mendapatkan jenis vaksin sesuai dengan ketersediaannya. Baik, Bu Nadia, adakah antisipasi yang akan dilakukan jika terjadi dampak lain dari program vaksinasi COVID-19? Sejauh ini rencana atau roadmap-nya seperti apa, Bu? Ya,
Tentunya yang mungkin kita akan mengalami tantangan adalah ketersediaan vaksin ya. Jadi mundurnya jadwal vaksinasi dari yang harusnya sudah kita tetapkan. Jadi kita menargetkan paling lama vaksinasi COVID-19 ini untuk mencapai sasaran 181,5 juta jiwa itu selesai pada bulan Maret 2022. Tetapi tentunya ini akan sangat tergantung dengan ketersediaan vaksin dan ini merupakan tantangan terbesar bagaimana kita memastikan di tahun 2021 kita sudah memiliki jumlah vaksin yang cukup. Bahkan kemarin Pak Menteri Kesehatan menyampaikan kita akan berupaya menyediakan vaksin di Indonesia ini sampai dengan 600 juta dosis untuk bisa memastikan dan mengamankan ketersediaan vaksin untuk pelaksanaan vaksin kita mencapai 181,5 juta jiwa tersebut. Baik, Bu Nadia, ada kekhawatiran dari masyarakat juga terkait dengan vaksinasi ini. Mungkin ada yang masih kurang percaya seperti itu atau mungkin masih takut apabila nanti mengikuti program vaksinasi. Bagaimana Kemenkes meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini benar sangat dibutuhkan oleh kita pada saat pandemi saat ini? Ya, tentunya dengan memberikan edukasi dan informasi secara terus-menerus kepada masyarakat, serta kemudian menyampaikan berita ataupun informasi-informasi yang mengklarifikasi ya Mbak Patricia, ya mungkin ada informasi-informasi yang membingungkan atau menjadi pertanyaan di dalam masyarakat. Ini satu hal yang terus-menerus kita lakukan. Yang kedua, kita memberikan pemahaman tentunya bahwa seharusnya yang kita takuti ini adalah virusnya, bukan vaksinnya. Karena vaksin itu sudah jelas melindungi kita. Sementara si virus itu adalah yang menyerang kita ya. Jadi mengapa kita justru takut pada hal yang melindungi kita? Seharusnya kita takut pada yang menyerang kita. Jadi ini mungkin pemahaman dasar yang ingin kita sampaikan supaya masyarakat yakin dan merasa bahwa vaksin ini betul-betul memberikan perlindungan. Kita memang diberikan vaksin, artinya seperti diberikan virus COVID-19 ya Mbak Patricia. Tetapi di dalam vaksin itu virus tersebut sudah dikendalikan dan sudah dipastikan virus yang akan diberikan dalam bentuk vaksinasi ini tentunya adalah virus yang sudah dilemahkan dan pasti menimbulkan kekebalan kepada tubuh kita gitu. Jadi masyarakat jangan takut terhadap vaksinasi, siap untuk divaksinasi, tapi justru harus takut dengan virusnya. Seperti itu. Dan lain tentunya nanti kita akan pada saat pelaksanaan vaksinasi, kita akan memastikan bahwa nanti ada testimoni-testimoni terkait relawan-relawan, juga nanti ada bahkan Pak Presiden sendiri mengatakan akan menjadi yang pertama yang divaksin. Baik. Dan Pak Menteri Kesehatan mengatakan yang akan divaksin sebelum Pak Presiden. Baik, Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih Bu, selamat beraktivitas kembali.